narkoba adalah narkotika adalah zat ilmiah yang dapat menyebabkan ketergantungan dan ketergantungan pada narkoba dapat jangan memakai narkoba karena masa depan akan lebih buruk karena memakai narkoba. Kabar anak-anak ibu semua? Baik. Ya, sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, kita membahas mengenai narkoba. Narkoba itu adalah zat adiktif yang sangat berbahaya. Bukan hanya kepada orang yang dewasa, bahkan juga kepada anak-anak pelajar. Nah, kalau kita lihat sekarang ini peta yang kemarin kita diperlihatkan, itu jaringan narkoba itu sudah sampai ke kalangan remaja, ke kalangan murid-murid, ya, siswa-siswa baik di tingkat SLTA, SMP, bahkan mungkin sudah juga ada anak SD yang terjaring di dalamnya. Nah, Ibu katakan tadi narkoba itu merupakan zat yang sangat berbahaya. Narkoba itu banyak bentuknya anak-anak, ya, dan untuk masuknya itu juga sekarang masuknya jaringan tersebut banyak ragamnya. Jadi sebagai anak-anak pelajar, kita jangan mau dipengaruhi oleh narkoba. Nah, kemarin Ibu bilang bahwa pintu awal narkoba itu adalah merokok. Jauhi merokok, karena dengan merokok nanti lambat laun kamu takutnya terpengaruh. Kemudian jauhi juga pergaulan malam. Anak yang baik itu biasanya adalah anak-anak yang tidak suka keluar di malam hari, nongkrong nggak keluar, ya, tidak baik ya, karena berawal dari ngobrol-ngobrol, lama-lama diajak merokok, kemudian diajak minum-minum apa itu yang oplosan itu yang kalau kita lihat anak-anak sekarang macam-macam dengan duit yang katanya hanya sedikit tapi oplosan. Akhirnya orang yang mau sehat, yang pusing, pengen sehat, dia malah pengen pusing, ya. Nggak tahu apa masalahnya, ya. Apakah dia punya masalah di rumah terlalu berat sehingga dia harus mengekspresikan dirinya ke minum-minuman yang seperti itu. Kita jangan terpengaruh, ya. Sebagai anak yang cerdas, sebagai generasi muda, kita harus lebih waspada terhadap apa? Terhadap lingkungan, terhadap orang-orang, teman-teman yang bernuansa atau mengajak kita untuk bergabung dengan mereka, ya. Anak-anak ibu punya masa depan kan? Punya cita-cita kan? Ya, raih masa depan itu dengan tidak memotorinya dengan narkoba dan sebagainya yang berdampak buruk bagi kehidupan kamu dan masa depan kamu. Oke anak-anak, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Pak Selama Supriyanto dan Wakil Ketua Ibu Eri
Di hari ini, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, komunitas sekolah, dan teman-teman sekalian. Narkoba seperti yang kita ketahui sangatlah berbahaya untuk generasi penerus bangsa. Maka dari itu para orang tua sangatlah penting. Orang tua saya juga selalu menasihati saya tentang bahayanya narkoba. Seperti merusak fungsi otak, dehidrasi, kerusakan organ, bahkan menyebabkan kematian. Sedangkan dari aspek sosial, menurunnya kedisiplinan, perubahan dalam sikap dan kepribadian. Narkoba amat sangat berbahaya bagi penerus bangsa. Oleh karena itu, orang tua saya memberikan saya kegiatan seperti olahraga, mengikuti suatu komunitas agama dan sosial. Gunanya untuk mencegah penggunaan narkoba. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu masuk ke perkenalkan dulu sebelumnya, nama panggil saya Coach Dewi. Wih, keren ya. Baik, anak-anak, sebelumnya kita berdiri dulu ya, nak. Bilangkan fresh gitu loh. Oke? Kita kopi. Yang masih duduk. Ya baik, kita dengan tepuk tangan ya, kita melakukan protokol kesehatan. Ya. Pertama kita menunjukkan kepada maskernya. Yang kedua kita cuci tangan. Yang ketiga kita jaga jarak. Yang keempat kita Indonesia sehat. Ya. Yang pertama apa? Menunjukkan masker. Yang kedua cuci tangan. Yang ketiga jaga jarak. Yang keempat Indonesia sehat. Ya. Ke protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, Indonesia sehat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk baik, hari ini Dewi akan menjelaskan materinya tentang mengapa remaja rentan dengan narkoba. Itu menarik sekali ya, Nak, ya, karena kalian remaja. Ya. Baik, banyak yang beranggapan bahwa remaja ya mencoba hal-hal yang baru itu sangat menyenangkan. Ada hal baru itu asik ini. Namun sangat disayangkan keinginan remaja untuk kalau mencoba hal yang menyenangkan kadang-kadang lewat batas atau ya mungkin menjumus ke narkoba atau zat psikotropika. Adapun beberapa penyebab remaja ya rentan dengan narkoba, yaitu mungkin adanya satu satu tekanan sosial. Bagaimana itu tekanan sosial? Yaitu kalian suka bergaul, pernah dikucilkan, ya. Agar kalian tidak dikucilkan, saya mencoba dengan narkoba. Jadi kamu seperti siap keluar, padahal itu kurang bagus ya, Nak, ya. Berikutnya, pelarian dari masalah. Mungkin kalian punya masalah dengan pacar kamu, mau ya, Nak, ya. Mungkin kalian punya masalah dengan keluarga. Bisa saja mungkin kamu punya masalah di sekolah kan. Nah, itu salah satu rentannya remaja dengan narkoba. Ya. Yang ketiga, yaitu bentuk pemberontakan. Ya. Di sini kamu memberontak sehingga kamu agresif sekali dengan adanya pemberontakan ini. Ya. Yang berikutnya yaitu kurang percaya diri. Ya. Kamu kurang percaya diri. Kamu ingin tampil ya, tapi kamu kurang percaya diri. Minum dulu atau coba dulu dengan narkoba. Nah, itu hal yang sama lah. Ya, Nak, ya. Berikutnya yaitu kesenangan sesaat. Nah, kesenangan sesaat itu tidak dengan narkoba, ya. Cuma dengan hal yang lain. Ya.
mendapatkan kesenangan sesaat. Baik, masih banyak lagi ya penyebab-penyebab ya yang tidak bisa Coach Dewi ungkapkan di sini ya karena keterbatasan waktu. Baik, ada pun pesan yang akan Coach Dewi sampaikan, yaitu sebagai anak remaja kita harus menurut ya pada orang tua, pada guru ya. Berikutnya, dekatkan diri kamu dengan Tuhan ya, dengan agama. Dan sebagai orang tua, sebaiknya orang tua itu harus bisa ya menjaga anak-anak remajanya ya agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berkualitas. Bagus banget anak ini. Perkenalkan, nama saya Dani Zulfan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bahayanya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkungan yang semakin dekat dengan kita semua. Teman dan saudara kita mulai terajat oleh narkoba yang sering kali dapat mematikan. Sebagai makhluk Tuhan yang dewasa, seharusnya kita senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada kita. Kita harus memerangi kesia-siaan yang diakibatkan oleh narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sekian saja dari saya. Jika ada kesalahan yang memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pihak BNN yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Ibu Eri Johani, yang terhormat motivator kita yang unggul, motivator kita yang handal, Bapak Dedi Pertanyaan, dan terakhir yang saya sangat cintai, yang sangat saya sayangi, yang sangat saya banggakan, adik-adik kita dari SMP Negeri 2 Jakarta. Apa kabarnya adik semua? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan sebuah tema dengan berjudul dekadensi moral dan narkoba di sekitar kita. Sesuai dengan apa kadang-kadang kita lupa bahwa kita hidup secara agak berimbang dunia dan akhirat. Kita ingin selamat. Jangan lupa disandarkan dengan Al-Quran, disandarkan dengan akhlakul karimah. Di sini saya teringat dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini faktornya banyak untuk menjaga, apalagi kita sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai guru, hendaknya kita bersama-sama untuk memerangi narkoba ini. Salah satu kasus contoh, kebetulan saya komite sekolah, nama saya Pak Haidir, dan juga kebetulan saya berhadapan langsung di masyarakat. Saat ini saya sebagai ketua RT. Ada contoh kasus yang kita kadang-kadang tidak sadari betapa kemajuan teknologi bisa mengakibatkan kita terjebak. Salah contoh dengan online. Kita tidak ada yang memonitor dari orang tua maupun guru, karena kalau dulu sudah di rumah lepas monitor atau pengawasan dari guru.
Tetapi kalau di rumah harusnya orang tua. Kita melihat anak-anak kita dengan asiknya bermain gadget, ternyata yang saya temukan sebagai studi praktis yang saya temukan adalah dia jualan rokok Gorilla atau Hanoman. Ini masih termasuk indikasi daripada narkoba. Kita tidak tahu, tiba-tiba pada saat itu 2 orang polisi telepon saya. Ini Bapak RT, ya Pak, saya dari kepolisian Pak, mohon izin untuk mendatangi warga Bapak dengan nama A, nomor rumah sekian. Ada apa Pak? Bapak kalau bisa mendampingi saya, karena ini warga Bapak. Apa yang terjadi? Tidak disangka, tidak diduga. Ternyata anak ini masih pelajar SMP kelas 3. Kita tidak tahu pada tetangga kiri kanan. Ternyata yang bersangkutan menjual rokok Hanoman atau rokok Gorilla, yang indikasinya masih terlibat atau pelarangan daripada obat-obat terlarang. Nah, untuk itu kita orang tua dan juga siswa sekalian hati-hati, jangan salah pergaulan, jangan berkelayaban. Kalau bahasa tadi disampaikan kelayaban malam, kalau sudah jam 9 sudah pulang ke rumah. Kita tidak disangka, kita tidak diduga, ternyata kalau kita sampai nongkrong di jalanan atau nongkrong di depan rumah berkerumun, itu yang berbuat kita bisa kena. Pada satu orang berdua, tetapi ditemukan ganja ataupun tadi rokok Gorilla atau apa yang sekarang sedang marak, bisa terlibat juga, bisa ditarik. Apa yang terjadi? Kalian akan dibawa ke polsek, akan menjadi sisa orang tua kita juga. Terus yang kedua, saya yakin anak-anak kita kalau sudah didasari dengan pengetahuan masalah narkoba, saya yakin manjaga wajaga. Barang siapa yang mau belajar, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa, pasti dapat. Dan yang terakhir, saya menyampaikan pantun untuk menjaga kereligiusan kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ingat kelas SD kelas 1 dulu kalau nggak salah, di bahasa 1 bahasa Indonesia. Asam ganis, asam gelugur, ketiga asam riang-riang, menangis di titik kubur, teringat badan tidak sembahyang. Sekali lagi saya menyampaikan yang terakhir, narkoba itu menyesatkan. Saya lihat tadi presentasinya Bu Dewi, Bu Lili, dan anak-anak juga, saya sangat senang, menginspirasi saya. Saya juga jadi ikut ada keberanian untuk mempresentasikan. Tapi tadi bahannya kayaknya kehabisan ya. Mohon izin Bu Eri, ini senior yang mengajar saya juga. Terima kasih Pak Dedi. Bapak hanya sedikit aja mengingatkan kalian sebagai remaja ya, sebagai harapan bangsa, masih banyak impian-impian yang kalian harus capai ya. Karena dengan impian itu kalau tidak punya impian berarti kita tidak punya target ya. Kalau Bapak kasih pilihan buat anak-anak, kalau seandainya punya impian, mau banyak uang apa tidak punya uang, dia pasti pengen banyak uang ya. Terus kalau seandainya kamu menjadi diri sendiri, mau jadi anak gaul atau mau jadi anak sopan atau santun? Padahal sekarang banyak anak gaul ya. Anak gaul itu apa sih? Apa anak mudah digauli? Ya. Jadi tolong ini porsi kalian sebagai anak harapan bangsa yang lebih baik. Kalau dipilih, kalau untuk perempuan, kalau untuk calon suami, apa yang mau yang cakep atau mau yang jelek? Ayo. Kalau misalnya seandainya pilihan ada artis,
Tahu Ismet? Kalau kalian berdampingan sama Aldebaran, pilih yang mana? Pilih Aldebaran atau Ismet? Pasti yang terbaik ya. Nah kalau misalnya kalian seandainya udah mempunyai keturunan, gimana? Mau turunan yang soleh atau yang anak durhaka? Soleh. Nah kalau kan misalnya akhir hidup kalian apa mau masuk neraka atau mau masuk surga? Untuk mencapai itu gimana caranya? Ya. Contoh yang sederhana aja di lingkungan kalian atau di sekolah, ada yang bisa ngasih contoh? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai kalian mau banyak uang, mau punya suami yang cakep atau istri yang cakep, mau punya keturunan yang baik? Contohnya apa? Menjadi pelajar yang sukses, mengikuti apa yang ada di sekolah ya. Nah itu salah satunya juga hindari narkoba ya. Karena narkoba itu tadi sudah disampaikan bahayanya sangat luar biasa. Kalau udah kena narkoba kita akan dijauhi ya. Dan kita akan dicap yang tidak benar ya. Oleh karena itu Bapak harapkan kalian sebagai penerus bangsa terjadi motivator untuk teman-temannya ya, teman-teman sebaya itu di lingkungan keluarga atau di masyarakat. Coba kalian ya, apa yang didapat dari sini kalian sampaikan ke mereka ya, tentunya dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Sarapania berasal dari Kabupaten. Di sini saya akan mempresentasikan tentang narkoba. Apa sih narkoba? Narkoba adalah sejenis zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Narkoba diartikan sebagai zat buatan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, rasa, dan perilaku seseorang yang mengkonsumsinya. Melansir dari laman Badan Narkotika Nasional, narkoba atau narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Karena narkotika merupakan jenis obat-obatan terlarang, penggunaan yang menggunakan zat ini terancam kena sanksi hukum. Maka dari itu penting bagi seseorang mengetahui jenis obat-obatan terlarang tersebut dan efek sampingnya bagi kesehatan untuk menghindarinya. Dampak pemakaian narkoba bisa merugikan kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian, terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan. 1. Akan banyak uang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti dan direncang. 2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang lain. 3. Bisa dijebloskan ke dalam berita atau penjara yang sangat menyiksa hidup batin. Dampak langsung narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia. 1. Gangguan pada jantung. 2. Gangguan pada otak. 3. Gangguan pada sistem syaraf. 4. Gangguan pada tulang. Beberapa alasan seseorang memakai narkoba. 1. Memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. 2. Ikut-ikutan teman atau mengikuti tren dengan ingin berat gaya. Berikut ini kiat-kiat menghindari narkoba. 1. Membiasakan diri berpola hidup sehat. 2. Menolak tujuan untuk menyalahgunakan narkoba. 3. Memilih teman mana yang baik, mana yang buruk. Pesan dari saya adalah jika saya diri sendiri, lingkungan sekitar, teman, dan keluarga, maka jauhilah narkoba dan kata-kata tidak untuk narkoba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMPN 2 Jakarta, kakak-kakak dari BNN Provinsi DKI Jakarta, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Revalia Sadira Putri dari kelas 8D. Kali ini saya akan membawakan materi tentang narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika dengan psikotropika dan bahan adiktif. Nama lain dari narkoba adalah narkoba. Apa sih dampaknya kalau kita memakai narkoba? Selain berdampak negatif, baik fisik, mental, sosial, bahaya narkoba yang paling mengerikan adalah kematian. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa, jangan pernah sekali-kali untuk mencoba narkoba. Bagaimana cara menghindari
dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 4 ya, saya murid dari SMP 2 Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang dampaknya narkoba bagi diri kita dan generasi bangsa Indonesia. Ngomong-ngomong tentang narkoba, ya seperti yang kita ketahui, narkoba adalah sejenis obat-obatan yang terlarang yang bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus bisa meneruskan generasi bangsa dengan hal-hal yang positif. Maka karena itulah kita harus bisa membedakan mana hal positif dan mana hal yang negatif. Narkoba pun banyak macamnya, dan kita harus mengetahui macam-macamnya agar terhindar dari bahaya narkoba tersebut. Contohnya ada ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Kenapa saya bilang narkoba itu bisa berdampak buruk atau negatif bagi diri kita? Karena narkoba bisa menyebabkan rusaknya organ tubuh manusia dan bahkan pikiran pun bisa terkena efek dari narkoba tersebut. Contoh rusaknya pikiran, kita tidak bisa berpikir jernih, kita tidak bisa fokus dalam melakukan suatu hal, dan akan membuat kita kecanduan terhadap narkoba tersebut. Usahakan kalian terhindar dari lingkungan yang penuh tentang hal-hal negatif. Kenapa demikian? Karena semakin kita beradaptasi dengan lingkungan negatif, maka diri kita pun perlahan akan terjerumus ke dalam hal tersebut. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah jauhilah kegiatan yang bisa menimbulkan efek negatif bagi diri kita, dan lakukanlah kegiatan positif yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jadi kita katakanlah say no to drugs. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Bataki dari kelas 8. Saya akan memberitahu apa itu narkoba dan bagaimana cara pencegahannya. Narkoba adalah zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh kita. Narkoba atau narkotika juga disebut sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetik maupun semi-sintetik yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Itu sebabnya kita tidak boleh menggunakan narkoba. Selain berbahaya bagi tubuh kita, narkoba juga dapat membuat masa depan kita menjadi suram. Narkoba atau narkotika bukan hanya menyerang orang dewasa saja, tetapi juga menyerang para remaja. Lalu bagaimana cara kita menghindari agar tidak terkena narkoba? Pertama, jauhi pergaulan bebas. Kedua, jangan dekati teman kita yang menggunakan narkoba. Ketiga, jangan asal minum sembarangan atau makan sembarangan dari orang yang tidak kita kenali. Biasanya orang yang menggunakan narkoba itu dampaknya dari kurangnya kasih sayang atau sedang ada masalah. Jika tidak ada masalah, janganlah berlari kepada narkoba, tapi berlarilah kepada hal yang positif. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, jangan berlari kepada narkoba, karena narkoba dapat membuat tubuh kita rusak dan masa depan kita menjadi gelap. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estudian Bisakti, kelas 7. Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan status pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan komunitas dari bangsa narkoba. Maka dari itu kita harus menghindari narkoba dan suram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7B, saya akan menerangkan tentang narkoba itu merugikan kita dan lain-lainnya. Tentu merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, dan merugikan teman-temannya. Tentu dari merugikan diri sendiri adalah perkenalkannya menjadi rusak, terlihat mitas dan masa depannya suram. Tentu dari membuat keluarga adalah kerjanya tidur, makan, minum, menggunakan narkoba dan menggunakan uang misalnya atau orang tuanya. Tentu dari merugikan teman adalah dia meminjam uang teman-temannya untuk membeli narkoba dan dia berpindah-pindah semua supaya tidak disalahkan semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah di pemberitaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membawakan materi yang berbeda tentang narkoba dan narkoba, karena hari ini saya akan bahas tentang narkoba narkoba mulai dari sini. Jadi hari ini sebenarnya saya disampaikan oleh teman-teman tentang narkoba itu bisa menyebabkan sampai kematian. Kita sebagai pelajar Indonesia menginginkan masa depan yang cerah. Banyak orang yang memiliki cita-cita yang
bagaimana sih cara mencegah kita agar tidak kena narkoba? Kita mencari tahu dampak-dampak tentang narkoba. Pasti kita akan orang tua pasti kalau kita kena narkoba, kita menjadi orang yang gila narkoba, kita pasti kecewa. Jadi hari ini juga hari ini kita juga tahu apa sih dampak-dampaknya dan apa kok narkoba pada adolesen. Jadi kita harus tahu apa pasti dampak awalnya sama itu yang kecewa. Guru-guru dan semua juga pasti terlibat dalam hal narkoba kita sendiri yang dampaknya juga pasti kecewa pada saat ini. Dan ini mulai sekarang saya mengajak teman-teman semua untuk menghindari narkoba. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai peserta dari kelas saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana narkoba dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku masyarakat dan negara. Dan pemerintah sudah merancang rencana aksi dengan melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan dari BMN, yang terhormat Pak Dedi yang sudah menjadi motivator bagi kami semuanya, yang terhormat rekan-rekan guru, komite, dan anak-anak sekalian. Nah, hari ini kita belajar presentasi, Ibu juga belajar, kita sama-sama belajar. Sebelum mulai, mari nak kita berdiri dulu untuk menghilangkan penat, ya. Oke? Kita bernyanyi. Ingat waktu kecil ya nak? Suka naik delman? Oke, hanya tangan saja nak, satu seperti ini, ya. Jadi seperti menembak, pas di tengah. Berbalik, 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 tapi dengan bernyanyi. Suara saya nggak bagus seperti Pak Dedi, tapi nggak apa-apa, kita bernyanyi. Oke, siap? Ya. Mulai kita bernyanyi. Pada ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu untuk ayat dan kotak. Suaranya. Duduk di muka, duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja. Dan dari sudah supaya baik jalannya. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara satu muda. Oke. Nah, remaja seperti itu ya nak. Materi hari ini adalah remaja dan narkoba. Tapi saya tidak banyak bicara tentang narkoba karena tadi dari teman-teman sudah banyak. Tapi kita bicara tentang remaja. Remaja, kenapa selalu dihubungkan dengan narkoba? Karena remaja itu rawan. Kenapa remaja rawan? Kenapa remaja rawan? Karena remaja sedang mencari identitas diri. Orang tua kamu akan bingung menjaga remaja. Pasti di sini anak-anak yang laki sering bermain layang-layang. Siapa yang nggak pernah bermain layang-layang? Main layang-layang ya? Itulah remaja. Ditarik layangannya salah, diulur layangannya salah, sehingga timbul konflik antara orang tua dengan remaja. Karena timbul konflik, remaja tidak betah di rumah, mencari pelarian dengan berteman yang tidak benar. Adakah larangan dilarang bermain dengan pecandu narkoba? Pernah dengar dilarang main dengan pecandu narkoba? Adakah? Tidak nak. Tetapi kita harus bisa membentengi diri kita untuk tidak bermain dengan mereka. Kalau kita kuat, silakan. Ya. Karena ada istilah bermain dengan pedagang minyak wangi, kita akan berbau wangi. Bermain dengan pedagang ikan, kita akan berbau amis. Jadi bergaullah dengan sehat supaya kita terhindar dari narkoba. Saya yakin kalian sudah paham dengan apa itu narkoba, apa itu bahayanya, apa itu mungkin kalau ada gunanya apa, apakah itu sehat buat kita atau tidak. Sebagai remaja yang terpenting adalah selalu berkata tidak untuk narkoba. Kalian adalah generasi emas, jadi berani mengatakan tidak pada narkoba. Sekian,
Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ilham. Saya akan menjelaskan narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik hasil sistem maupun sistem yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, sekedar kehilangan rasa nyerah dan dapat menimbulkan ketergantungan uang dan narkotika golongan menjadi 3 kelompok, yaitu narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling pernahnya adalah aktif sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk melihati dan ilmu pengetahuan, contohnya ganja, heroin, kopiah, morfin, dan opiat. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya aktif tetapi didapatkan untuk mengobatkan dan reaksi, contohnya reaksi dan bermanfaat kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Syarifah, saya dari Kelas 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya narkoba. Narkoba adalah zat atau obat-obatan yang bersifat kimia, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba mempunyai 3 golongan berdasarkan risiko kecanduan, yaitu narkoba golongan 1, narkoba golongan 2, dan narkoba golongan 3. Semua jenis narkoba sangatlah berbahaya dan memberikan dampak yang sangat buruk untuk diri dan masyarakat jika disalahgunakan. Narkoba juga bisa memberikan kerugian yang sangat besar untuk kita, seperti merusak masa depan kita. Maka dari itu, kita harus jauhi dan tahu narkoba kata kandungan tugas kita pada narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rahma, saya dari kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dan dampak buruk narkoba bagi kesehatan. Yang pertama, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek hilangnya kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut jika dipakai secara berlebihan dapat menimbulkan kecanduan. Penyalahgunaannya dapat dikenakan sanksi hukum. Nah, sekarang apa saja sih dampak narkoba bagi kesehatan? Yang pertama ada dehidrasi, yang kedua ada halusinasi, yang ketiga ada menurunnya tingkat kesehatan, yang keempat ada gangguan